Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini sekali lagi untuk menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai kebijakan, berbagai peraturan perundang-undangan yang selalu saja meminggirkan rakyat. Awalnya kita hanya berpikir bahwa peraturan-peraturan itu menyangkut urusan buruh saja. Awalnya kita mengira bahwa kebijakan-kebijakan yang diterbitkan hanya merugikan kaum buruh. Tapi faktanya hampir seluruh rakyat dari desa ke kota semua dirugikan dengan kebijakan khususnya dengan Omnibus Law. Kemudian yang kedua, kita mengira bahwa ini adalah satu peraturan-peraturan yang memang niatnya untuk investasi, walaupun dengan merugikan orang kecil. Tapi ternyata ini adalah undang-undang peraturan-peraturan yang dilahirkan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, dan sekarang terbukti, kita dibukakan mata kita bahwa ada uang ratusan triliun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di Departemen Keuangan. Itu adalah kejahatan yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika reformasi dulu terjadi, itu ada satu orang editansil korupsi 1,3 triliun. Sejagat Nusantara ini mengeluh, menjerit. Ternyata sekarang ratusan triliun. Tapi rakyat juga masih penjarakan penjahatnya. Ini adalah satu bukti bahwa segala peraturan itu karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak mungkin ada undang-undang Omnibus Law tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya ingin mengingatkan teman-teman mahasiswa barangkali yang hadir di sini bahwa perjuangan teman-teman mahasiswa dan kita semua adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ternyata KKN itu menyebar kemana-mana, termasuk menyebar ke politik juga. Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus menguasai politik. Maka ada pemikiran untuk menghancurkan demokrasi, untuk membiarkan agar rakyat tidak tahu apa-apa. Kadrun, kampret, cabong, diadu. Kita heboh di bawah, mereka mengeruk kekayaan negara kita, mereka mengambil uang kita dari pajak-pajak rakyat. Ini harus dilawan, saudara-saudara. Ya, tidak ada kadrun, tidak ada cebong, tidak ada kampret. Yang ada kita yang dizalimi melawan mereka yang berkuasa yang menzalimi kita. Hanya ada dua. Tidak ada. Kita jangan mau diadu-adu lagi. Mengerti, saudara-saudara? Mengerti. Ya, jadi kita tahu ada begitu banyak kebijakan yang aneh-aneh, dan itu semua dalam rangka memenangkan KKN atau oligarki tadi, baik dari unsur politik maupun unsur ekonomi dan seluruhnya. Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD. Saya tidak suka sama dia ketika dia bicara Perpu Cipta Kerja yang katanya boleh. Saya ajak tantang Mahfud MD berdebat. Saya bilang 10 menit 2 profesor itu bisa saya taklukkan ketika bicara bahwa Perpu itu adalah benar. Tapi sekarang di tema yang lain, Mahfud MD yang membocorkan bahwa terjadi kejahatan yang luar biasa di tubuh pemerintahan, di tubuh negara, dan kita harus menyatakan bahwa kita bersama Mahfud MD dalam memerangi, dan kita dorong Mahfud MD. Dia dalam hal ini adalah man of honor, orang yang terhormat. Insya Allah kita juga di sini semua adalah orang yang terhormat. Kita hanya beberapa orang di sini, tapi apa yang kita perjuangkan mempengaruhi ratusan juta orang. Dan kita akan tunggu apakah mereka anggota DPR berani memutuskan bahwa Perpu Cipta Kerja itu sah. Padahal secara Undang-Undang Dasar Perpu itu harusnya sudah ditolak karena pada sidang yang pertama kali yang terdekat dengan lahirnya Perpu itu
tidak terjadi sidang paripurna dan artinya menurut UUD 45 Perpu itu otomatis batal. Tapi kalau mereka masih melakukan juga untuk mensahkan, maka tiada lain dan tiada bukan mereka itu adalah setan-setan, hantu-hantu yang kurang ajar dan cabut Perpu Cikar. Kenapa? Karena para buruh adalah kaum yang termarginalkan. Bicara supremasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat rendah. Apabila undang-undang Cikar atau sekarang Perpu tentang Cikar ini disahkan oleh DPR, maka dapat dipastikan buruh di Indonesia bahkan berbagai elemen masyarakat terbawah lainnya akan tereliminasi dan terdegradasi hak-haknya sebagai bagian rakyat Indonesia yang harusnya dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Apakah teman-teman akan terima bila Perpu Cikar ini disahkan? Maka kita semua sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak atas kedaulatan negara ini, kita wajib menyuarakan kepada anggota dewan yang terhormat yang mewakili kita semua, yang ikut kita menentukan mereka semua duduk di panggung kantor atau gedung ini, mereka harus bertanggungjawabkan bahwa kita menghendaki Perpu tentang Cikar harus dicabut. Mengapa? Sekali lagi, supremasi hukum ketenagakerjaan sangat rendah. Bagaimana eksploitasi tentang masalah kontrak atau PKWT? Faktanya saat ini bukan ditertibkan tapi malah dilonggarkan. Apakah ini kita mau diamkan? Ini memiskinkan para buruh. Apakah tentang pengupahan saat ini sudah layak? Justru pengupahan pun tidak ditentukan lagi dengan survei dan diatur oleh mereka sendiri. Hal-hal ini dasar-dasar penting. Begitu kita bicara serikat pekerja, serikat buruh adalah dasar perlindungan dasar kita harus dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh pemerintah ini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Masih semangat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup. Yang tidak melawan jangan tinggal di Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang hadir hari ini, tadi kita mendapatkan informasi terkait masalah hasil sidang paripurna yang katanya sudah selesai dilanjutkan menjadi rapat bamus. Namun sampai hari ini karena kita ada di sini, mahasiswa ada di sini, buruh ada di sini, perempuan yang melawan ada di sini, ojol ada di sini, semua rakyat Indonesia yang masih memiliki harga diri, masih memiliki harkat martabat sebagai rakyat bangsa Indonesia. Maka sampai hari ini Perpu Cipta Kerja belum disahkan menjadi undang-undang, saudara-saudara. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena kelompok-kelompok di dalam tercatat ada 7 partai politik yang kemarin setuju Perpu menjadi undang-undang. Karena di dalam banyak bandit-bandit politik sialan, jahanam, kurang ajar, biadab, bikin rugi rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kalau kita pulang
Kebiasaan rejim ini mengesahkan undang-undang tengah malam, saudara. Mau tidak dikadarin lagi? Mau tidak dikadarin lagi? Tidak. Kalau mau dikadarin kita goblok namanya. Goblok, on, bahlul, tolol, sialan, bangsat biadab. Mau tidak dikadarin lagi sama pengkhianat rakyat? Tidak. Kalau tidak, maka kita akan bertahan sampai di sini, sampai anggota DPR memberikan jawabannya kepada kita bahwa tidak akan pernah membahas Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Takbir! Allah. Takbir! Takbir yang keras! Allahu Akbar. Begitu saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, nyawa dan keberanian itu sama. Nyawa Anda dan keberanian itu sama. Kalau Anda tidak bernyawa, maka Anda tidak mungkin melawan. Begitu juga, kalau Anda tidak punya keberanian, maka sama dengan Anda makhluk yang tidak bernyawa. Tidak usah hidup, percuma saja, bikin malu. Ingat itu saudara-saudaraku sekalian. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pribadi-pribadi tanpa dosa, lahir ke dunia ini tanpa dosa dan menjadi pribadi-pribadi merdeka. Kita diperbudak oleh bandit-bandit politik yang ada di dalam. Kita diperbudak oleh rezim Jokowi. Kita dibodoh-bodohi oleh rezim Jokowi karena kelakuan kita sendiri tidak berani melawan. Maka dari itu, jiwa-jiwa, nyawa-nyawa yang hadir di sini adalah nyawa-nyawa pemberani, jiwa-jiwa pemberani yang siap mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang direbut dengan mengorbankan nyawa, darah dan air mata para pejuang kita, pendahulu-pendahulu kita. Jangan sampai pendahulu-pendahulu kita itu nangis bombay di akhirat. Jangan sampai nenek-nenek moyang kita itu bersedih melihat rakyatnya hari ini sudah hampir menjadi budak di negeri sendiri. Siap melawan, siap melawan. Kalian siap melawan? Takbir, takbir, takbir yang keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semua yang ada di sini, dalam kesempatan ini sekali lagi saya tekankan kepada saudara-saudara, kita tidak akan pulang sebelum kita mendengarkan pernyataan dari anggota DPR bahwa Perpu Cipta Kerja tidak pernah dibahas di paripurna. Setuju tidak? Maka yang mau naik orasi, silakan naik orasi. Yang mau menyampaikan traktikal, silakan sampaikan traktikalnya. Yang mau menyanyi menyumbang lagu, silakan. Forum ini adalah forum-forum kebebasan kita menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kesempatan ini, sekali lagi saya tegaskan, dilarang melarang. Dilarang melarang. Jadi kepada siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan sampaikan. Hari ini rakyat Indonesia makin hari makin marah dan murka melihat kelakuan-kelakuan para pejabat-pejabat kita yang kerjanya bikin undang-undang yang tidak pro kepada rakyat, yang kerjanya menggarung uang rakyat, yang kerjanya menggarung pajak rakyat, lantas kemudian digunakan hura-hura oleh pejabat itu dan keluarganya. Rakyat menderita, pejabat pesta bola kurang ajar itu, berisik, biadab, jahanam. Harus disampaikan begitu. Tidak usah takut, namanya pejabat itu harus siap dicaci maki. Dan kita, orang-orang yang terjolimi, berhak mencaci maki mereka. Karena mereka menjadi pejabat karena rakyat.
Mereka jadi anggota dewan karena rakyat. Bahkan gaji mereka pun digaji oleh rakyat. Yang seharusnya mereka membuat kebijakan pro kepada rakyat, ternyata mereka membuat kebijakan yang menjolimi rakyat, yang merugikan rakyat. Dan garis negeri kita ini sudah hampir digadang kepada kaum investor. Maka wajar kita sebut mereka itu adalah pejabat-pejabat jahanam, pejabat-pejabat biadab, kurang ajar, maling uang rakyat. Sekarang angkat tangannya tinggi-tinggi, semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau saya bilang pejabat, kalian bilang jahanam. Kemudian kalau saya bilang pejabat, yang kedua kalinya kalian bilang biadab. Yang ketiga pejabat maling uang rakyat, bilang kurang ajar. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Siap? Pejabat! Pejabat! Pejabat maling uang rakyat, kurang ajar. Pejabat jahanam, pejabat biadab, pejabat maling uang rakyat, kurang ajar, kurang keras. Bagaimana mau didengar orang di dalam kalau begini suaranya? Ini mau bikin revolusi, suaranya aja nggak ada, bikin malu aja. Ulangi lagi. Pejabat, pejabat, pejabat maling uang rakyat. Sekali lagi. Pejabat, pejabat, pejabat maling uang rakyat, kurang ajar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia melawan. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.